Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti sebuah lintasan lari? Orang-orang berlari kencang, mengejar mimpinya, berusaha meraih garis akhir lebih dulu. Di kiri kananmu teman-teman sebaya sudah tampak berhasil. Ada yang sudah menikah, ada yang sudah mapan secara finansial, ada yang sudah meraih gelar, ada pula yang sudah punya usaha besar. Lalu kamu melihat dirimu sendiri seakan tertinggal jauh di belakang. Hati pun mulai berdesah. Mengapa hidupku lambat sekali? Kapan giliranku tiba? Ingatlah wahai jiwa yang lelah, hidup ini bukan perlombaan. Kita tidak sedang berpacu siapa yang lebih dulu sampai garis akhir. Karena garis akhir kita bukanlah kesuksesan dunia, melainkan kematian, perjumpaan dengan Allah. Maka bagaimana mungkin engkau ingin berlari tergesa-gesa? Jika yang terpenting bukan cepatnya langkah melainkan arah yang benar, Allah tidak pernah keliru mengatur waktumu. Setiap takdir memiliki musimnya. Sebagaimana hujan tidak turun sepanjang tahun, sebagaimana bunga tidak mekar setiap hari, demikian pula hidupmu. Ada masa menunggu, ada masa berjuang, dan ada masa memanen hasilnya. Semua indah ketika tiba pada gilirannya. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Boleh jadi yang tampak lebih dulu berhasil justru sedang diuji dengan kesuksesannya, dan boleh jadi keterlambatanmu adalah penjagaan Allah, agar hatimu tidak rusak oleh kesombongan. Ada rahasia besar di balik setiap penundaan. Hidup yang terlalu tergesa hanya akan membuatmu gelisah. Sementara hidup yang dijalani dengan sabar akan menumbuhkan ketenangan. Karena dalam kesabaran itu, ada keyakinan bahwa Allah tahu persis kapan yang terbaik untukmu. Maka belajarlah untuk tenang. Belajarlah menikmati setiap langkah yang ada. Jangan merasa kalah hanya karena belum sampai. Hidupmu tidak pernah tertukar. Rezekimu tidak pernah salah alamat. Jodohmu tidak akan diambil orang lain. Semua sudah ditentukan dengan sangat rapi. Yang perlu engkau lakukan hanyalah terus melangkah tanpa tergesa. Karena sungguh hidup ini bukan perlombaan. Semua punya gilirannya. Mengapa hidup bukan perlombaan dalam pandangan Islam? Hidup seringkali terlihat seperti panggung persaingan. Sejak kecil kita diajari untuk harus lebih cepat, harus lebih tinggi, dan harus lebih banyak daripada orang lain. Maka, tanpa sadar, kita membawa pola pikir ini hingga dewasa. Kita merasa harus segera menikah sebelum teman sebaya, harus segera sukses sebelum orang lain lebih dulu kaya, harus segera mencapai target agar tidak tertinggal. Padahal jika dilihat dari kacamata Islam, hidup bukanlah perlombaan antar manusia. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk lebih cepat dari orang lain, tetapi untuk lebih baik di hadapannya. Persaingan yang sejati bukan tentang siapa paling cepat memiliki rumah, siapa paling tinggi jabatannya, atau siapa paling banyak hartanya. Persaingan yang hakiki adalah tentang siapa yang paling taat, siapa yang paling bersabar, dan siapa yang paling ikhlas dalam menjalani takdir. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi." Quran Surat Al-Qasas ayat 77, ayat ini mengajarkan bahwa fokus utama kita bukanlah kecepatan meraih dunia, melainkan bagaimana memanfaatkannya untuk menuju akhirat. Dunia hanyalah jembatan, bukan garis akhir. Maka bagaimana mungkin kita tergesa-gesa berlari jika ujung perjalanan sejatinya bukan di sini? Selain itu, Islam mengajarkan bahwa setiap jiwa telah ditentukan rezekinya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan mati sebelum ia menyempurnakan rezekinya." Hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan, tak perlu khawatir jika merasa tertinggal, karena setiap orang memiliki gilirannya. Rezeki, jodoh, kebahagiaan, dan kesuksesan semuanya sudah digariskan oleh Allah. Kita tidak bisa mempercepat, tidak pula memperlambatnya kecuali sesuai dengan ketetapannya. Menganggap hidup sebagai perlombaan hanya akan menjerumuskan kita pada kegelisahan yang tiada henti. Kita akan terus membandingkan diri dengan orang lain dan merasa selalu kurang. Padahal perasaan kurang itu muncul bukan karena takdir kita buruk, melainkan karena kita menaruh standar kebahagiaan pada pencapaian orang lain, bukan pada ridha Allah. Islam menenangkan hati kita dengan pesan bahwa perjalanan hidup setiap orang berbeda. Ada yang diuji dengan cepatnya kesuksesan,
Ada yang diuji dengan lambatnya pencapaian, ada yang diuji dengan rezeki berlimpah, ada pula yang diuji dengan kesempitan hidup. Semuanya adil, karena setiap takdir membawa pelajaran masing-masing. Maka alih-alih merasa tertinggal, seharusnya kita belajar bersyukur dan bersabar. Karena Allah tahu persis kapan waktumu tiba, dan saat giliran itu datang, engkau akan menyadari bahwa penantian panjangmu bukanlah keterlambatan, melainkan persiapan. Allah tidak pernah salah menulis takdir. Bahaya hidup terburu-buru dan membandingkan diri. Salah satu penyakit hati terbesar di zaman ini adalah terburu-buru. Kita hidup dalam era serba cepat. Informasi menyebar hanya dalam hitungan detik, keinginan bisa terpenuhi hanya dengan satu sentuhan, dan semua orang berlomba menunjukkan pencapaiannya di media sosial. Tanpa sadar, kita pun ikut terseret arus, merasa harus cepat, harus segera, harus sama dengan orang lain. Padahal tergesa-gesa adalah sifat yang lebih dekat kepada bisikan setan. Rasulullah bersabda, tergesa-gesa itu berasal dari setan, sedangkan berhati-hati itu dari Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kita renungkan, tergesa-gesa membuat hati tidak tenang. Kita merasa selalu kekurangan, seakan waktu mengejar kita tanpa henti. Akibatnya, kita sering lupa menikmati proses. Kita ingin segera menikah tanpa menyiapkan ilmu rumah tangga. Kita ingin cepat kaya tanpa memperhatikan halal haram cara mendapatkannya. Kita ingin cepat berhasil tanpa melatih kesabaran dan kerja keras. Akhirnya apa yang diraih dengan tergesa seringkali rapuh dan mudah hilang. Bahaya lain dari sikap terburu-buru adalah kebiasaan membandingkan diri. Saat melihat teman sebaya sudah lebih maju, hati mulai resah. Mengapa aku belum sampai di sana? Mengapa aku masih di sini? Pertanyaan itu perlahan meracuni pikiran. Kita lupa bahwa setiap orang punya jalan yang berbeda. Kita lupa bahwa apa yang tampak di luar tidak selalu sama dengan kenyataan di dalam. Bandingkanlah dirimu bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirimu sendiri di masa lalu. Apakah engkau hari ini lebih dekat dengan Allah dibanding kemarin? Apakah imanmu lebih kuat? Apakah akhlakmu lebih baik? Itulah perbandingan yang benar, bukan membandingkan rezeki, pencapaian, atau status sosial. Allah sudah menenangkan kita dalam Al-Quran. Dan janganlah engkau iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian dari kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Ayat ini mengingatkan kita bahwa iri dan terburu-buru hanya akan merusak hati. Rezeki orang lain bukan milik kita. Jodoh orang lain tidak akan tertukar dengan kita. Hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling sabar menunggu waktunya. Bayangkan jika pohon buah ingin berbuah lebih cepat dari musimnya, ia akan merusak dirinya sendiri. Demikian pula dengan hidup kita. Ada waktunya menanam, ada waktunya merawat, dan ada waktunya memanen. Jika dipaksa tergesa, kita hanya akan mendapatkan buah yang masih mentah, pahit, dan belum layak dinikmati. Maka jangan biarkan hatimu tergesa. Jangan rusak perjalananmu dengan membandingkan diri. Yakinlah apa yang ditunda oleh Allah bukanlah penolakan, melainkan penjagaan. Apa yang lambat datang, akan datang dengan lebih indah, tepat pada saatnya. Hidup bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai, melainkan siapa yang tetap teguh di jalan yang benar hingga akhir. Menikmati proses bukan hanya hasil. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah hanya fokus pada hasil, tetapi lupa menikmati proses. Kita sering mendambakan akhir yang indah, tetapi tidak sabar melewati perjalanan yang panjang. Kita ingin sukses tanpa mau jatuh, ingin bahagia tanpa pernah menangis, ingin menuai tanpa menanam. Padahal, dalam Islam proses itulah yang mendidik jiwa kita agar siap menerima takdir dengan lapang dada. Allah tidak menilai siapa yang paling cepat sampai pada hasil, tetapi siapa yang paling sabar dan ikhlas dalam perjalanannya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah ratusan tahun, namun pengikutnya sangat sedikit. Jika ukuran kesuksesan hanya hasil, maka dakwah beliau terlihat gagal. Tapi di sisi Allah, kesabaran dan keteguhan beliau justru menjadi simbol kemenangan yang abadi. Begitu pula dengan kita. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, melainkan bagaimana kita menikmati setiap langkah menuju tujuan itu. Jika engkau masih berjuang hari ini, belum sampai pada hasil yang diharapkan, jangan anggap dirimu gagal. Karena yang sedang engkau jalani adalah bagian dari proses yang sangat berharga.
Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih dengan penuh kesabaran, menyiramnya setiap hari, membersihkan gulma, melindungi dari hama. Proses itu panjang, melelahkan, bahkan kadang membuatnya putus asa karena belum juga melihat hasil. Namun ketika musimnya tiba, pohon itu tumbuh subur dan buahnya manis. Pertanyaannya, apakah nikmat hanya ada di saat memetik buah? Tidak. Nikmat itu juga ada dalam setiap tetes keringat yang ia keluarkan, dalam setiap doa yang ia panjatkan agar tanamannya tumbuh. Demikian pula hidup kita. Jangan tunggu bahagia hanya ketika tujuan tercapai. Belajarlah menemukan kebahagiaan dalam perjuangan, dalam doa yang engkau panjatkan, dalam air mata yang jatuh di sujud panjangmu, dalam rasa lelah yang engkau niatkan untuk Allah. Itu semua adalah bagian dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa konsistensi dalam proses lebih utama daripada hasil yang besar, namun instan, karena sejatinya hasil hanyalah bonus. Yang Allah lihat adalah perjuanganmu, ketekunanmu, dan kesungguhanmu di jalan yang benar. Maka jangan pernah remehkan perjalananmu. Jangan merasa hidupmu sia-sia hanya karena hasil belum terlihat. Setiap tetes keringatmu, setiap sabarmu, setiap doa yang engkau panjatkan, semua itu dicatat di sisi Allah sebagai amal. Bahkan bisa jadi, nilai prosesmu lebih besar daripada hasil yang engkau dambakan. Hidup bukan perlombaan yang menuntut siapa lebih dulu sampai di garis akhir. Hidup adalah perjalanan yang harus dinikmati, langkah demi langkah, dengan penuh syukur dan sabar. Percaya pada waktu Allah, semua punya gilirannya. Salah satu kunci ketenangan hidup adalah percaya pada waktu Allah. Banyak kegelisahan kita muncul karena ingin mengatur sendiri ritme kehidupan, seolah kita tahu kapan yang terbaik untuk kita. Kita sering berkata, aku ingin cepat menikah sekarang, atau aku harus kaya sebelum usia sekian. Lalu ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, hati pun hancur, merasa tertinggal, bahkan mempertanyakan takdir. Padahal Allah lah yang paling tahu kapan waktu terbaik untuk setiap hambanya. Apa yang engkau anggap keterlambatan, bisa jadi adalah perlindungan dari keburukan. Apa yang engkau rasa penundaan, bisa jadi adalah cara Allah mempersiapkanmu agar lebih matang. Karena tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang mukmin. Semua berjalan sesuai skenario Allah yang sempurna. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini menjadi pegangan utama. Kita tidak perlu terburu-buru, karena apa yang Allah atur selalu lebih indah dari rencana kita sendiri. Sungguh, apa yang Allah pilihkan untukmu tidak akan pernah tertukar dengan yang lain. Rezekimu tidak akan diambil orang lain. Jodohmu tidak akan salah alamat. Kesempatanmu tidak akan terlewatkan, semua punya gilirannya. Coba lihat alam sekitar. Matahari tidak pernah tergesa-gesa terbit, tetapi ia selalu tepat waktu. Hujan tidak selalu turun setiap hari, tapi ketika tiba musimnya, ia datang membawa kesuburan. Bahkan detak jantung kita pun bekerja sesuai ritme yang Allah tetapkan. Jika alam saja berjalan sesuai waktu Allah, mengapa kita tidak percaya bahwa hidup kita pun sama? Percaya pada waktu Allah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru kita tetap berjuang sebaik mungkin, tetapi menyerahkan hasil sepenuhnya pada Allah. Inilah makna tawakal yang sejati. Mengerahkan ikhtiar dengan sungguh-sungguh, lalu berlapang dada menerima apapun hasilnya. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi pagi dalam keadaan lapar, lalu pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan keseimbangan. Burung tetap terbang, tetap mencari, tetap bergerak. Namun ia tidak pernah cemas berlebihan tentang rezekinya, karena ia percaya Allah pasti memberi. Begitu pula kita, teruslah melangkah, teruslah berusaha, namun jangan biarkan kegelisahan merusak keyakinanmu. Hidup bukan perlombaan. Tidak ada piala bagi siapa yang lebih dulu menikah, lebih cepat sukses, atau lebih cepat kaya. Yang ada hanyalah ganjaran bagi siapa yang paling sabar, paling tawakal, dan paling taat kepada Allah dalam perjalanan hidupnya. Hidup bukan perlombaan.
Saudaraku, jangan pernah merasa hidupmu tertinggal. Jangan terburu-buru hanya karena melihat orang lain sudah lebih dulu sampai pada apa yang engkau dambakan. Hidup ini bukan perlombaan, dan Allah tidak pernah menilai siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling sabar dan istiqamah di jalannya. Percayalah, semua punya gilirannya. Jika hari ini engkau masih menunggu, bukan berarti engkau kalah. Justru disitulah Allah sedang mendidik hatimu, agar lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih siap menerima amanah besar yang akan datang. Keterlambatan bukan penolakan, melainkan perlindungan. Penantian bukan sia-sia, melainkan persiapan menuju hadiah yang lebih indah. Jangan biarkan hatimu lelah karena membandingkan diri dengan orang lain. Rezekimu tidak akan pernah tertukar, jodohmu tidak akan salah alamat, kesempatanmu tidak akan hilang. Semuanya berjalan sesuai dengan ritme yang Allah tetapkan. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan mengerti. Semua penantian itu layak dijalani. Maka teruslah melangkah. Lakukan bagianmu dengan sabar, syukur, dan tawakal. Jangan berhenti hanya karena belum sampai. Dan jangan tergesa hanya karena ingin cepat sampai. Nikmatilah prosesnya. Karena di sanalah Allah mendekatkan dirimu padanya. Hidup ini bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi tentang siapa yang tetap setia berada di jalan yang benar sampai akhir. Jadi tenanglah. Jangan terburu-buru. Semua punya gilirannya, dan gilirannya akan datang tepat pada saat terbaik menurut Allah.